Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Gislo William Bagaspati, NIM 5180811166. Saya dari program S1 Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit materi atau sedikit apa yang dimaksud dengan atau apa itu sebenarnya backgisting dalam teknik sipil. Nah, jadi begini, secara gampangnya backgisting bisa dikatakan sebagai cetakan. Cetakan ini biasanya dipergunakan dalam proses pencetakan fondasi, balok, kolom, atau bagian-bagian gedung lainnya. Tidak hanya gedung, bisa jadi di jalan atau semua bangunan teknik sipil biasanya rata-rata menggunakan backgisting. Nah, jadi proses backgisting ini sangat penting dikatakan karena proses ini dia akan proses pencetakan dari desain awal bangunan yang kita rancang pada software atau mungkin perancangan secara manual, itu dipergunakan backgisting supaya sesuai dengan apa yang ingin kita bangun. Contohnya misalkan kita ingin membuat fondasi. Saat proses perancangan fondasi, kita harus menggunakan backgisting karena apa? Karena guna untuk membuat cetakan supaya agar presisi dengan apa yang kita rancang, supaya nantinya bangunan tersebut mempunyai volume dan perhitungan yang matang sesuai dengan model perancangan yang kita rancang agar memenuhi standar yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya secara gamblang backgisting itu adalah cetakan, dan pembackgistingan itu adalah proses pencetakan. Jadi ada beberapa fungsi backgisting itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai cetakan dalam membuat fondasi bangunan untuk bagian dasar bangunan, dan hal yang penting itu adalah ya fondasi adalah bagian penting dari sebuah bangunan, bukan hanya kekuatan tetapi juga bentuknya. Bentuknya sangat mempengaruhi kekuatan fondasi itu untuk menahan struktur atas atau upper struktur. Nah, maka jika kita merancang sebuah fondasi tidak menggunakan backgisting, maka struktur kekuatan yang ditopang oleh fondasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita rancang atau kita rencanakan. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan apa itu backgisting. Oke, selanjutnya fungsi kedua dari backgisting adalah sebagai cetakan dalam pembuatan tiang atau pilar, terus untuk tiang bangunan, kolom, bahkan balok, bahkan untuk plat lantai. Itu sangat penting. Backgisting bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi cetakan bisa juga berupa memanjang atau meninggi sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan tiang, kolom, balok, atau plat lantai yang telah kita desain atau kita rancang sebelumnya. Nah, terus untuk fungsi lainnya adalah sebagai pijakan saat melakukan pembangunan. Terus ya tidak dipungkiri sih, bahkan proses pembangunan bukanlah proses yang mudah. Nah, oleh karena itu kita memerlukan backgisting untuk pijakan saat kita proses pembangunan atau saat proses pencetakan. Itu sangat penting karena bangunan tidak akan mungkin bisa terbentuk tanpa cetakan. Nah, dari cetakan tersebut atau backgisting tersebut, pijakan biasanya bisa kita gunakan saat proses pembangunan bagian yang tinggi, tapi itu juga dibantu dengan alat yang dinamakan oleh scaffolding. Nah, scaffolding berfungsi untuk menahan backgisting itu sendiri. Nah, backgisting itu bisa digunakan untuk pijakan. Nah, dalam hal ini jika cetakan itu sudah siap, maka backgisting bisa digunakan sebagai pijakan. Tentu saja hal ini memudahkan
tukang untuk melakukan pengecoran dalam atau pencetakan di proses pembangunan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, untuk membicarakan tentang backgisting, untuk sampai saat ini belum ada dasar atau alat lain yang fungsinya mampu menyaingi backgisting itu sendiri. Akan tetapi memang untuk saat ini belum ada, mungkin di waktu-waktu tertentu mungkin ada, tapi untuk saat ini belum ada. Makanya belum ada teknologi yang bisa menyamai fungsi dari backgisting tersebut. Maka dari itu, cetakan ini bisa dikatakan sebagai salah satu alat bantu utama para tukang dalam proses pembangunan. Salah satu fungsi backgisting yang dapat mempermudahkan kita dalam pembentukan beton dengan keinginan mempermudah dalam membuat struktur bangunan. Bagi Anda yang cari rumah atau ingin membangun gedung, pastikan Anda juga menggunakan backgisting. Contohnya untuk pembangunan backgisting jika menggunakan triplek. Jika pembangunan backgisting menggunakan triplek, jika bangunan yang dibangun adalah gedung lebih dari 3 atau 4 lantai, biasanya backgisting dengan triplek itu hanya bisa digunakan 2-3 kali, dan itu harus sudah ganti, karena kalau tidak ganti, backgisting menggunakan triplek itu dia akan bergelombang. Kenapa bergelombang? Karena struktur triplek itu tipis dan dia menyerap air. Nah, dalam proses pengecoran atau backgisting yang telah dipakai atau backgisting triplek ini kurang bagus kalau digunakan berulang kali. Nah, maka oleh karena itu biasanya digunakan backgisting yang berbahan besi atau triplek besi. Nah, jika digunakan dari bahan besi, biasanya backgisting ini bisa digunakan beberapa kali, mungkin berkali-kali, karena sifat besi keras, tidak mudah rusak atau termakan oleh air. Jadi lebih saat proses pembangunan atau proses pembackgistingan itu sangat membantu dengan menggunakan backgisting besi. Oke, untuk terfokus ke kolom dan plat lantai, kenapa backgisting juga ada beberapa waktu untuk pelepasan backgisting itu sendiri. Yang pertama, untuk kolom atau bidang vertikal biasanya dengan waktu 12 jam backgisting sudah bisa dilepas. Tapi untuk plat lantai, tangga, untuk bidang-bidang horizontal, karena dia tidak menopang beban dia sendiri, biasanya dipergunakan untuk pelepasan backgistingnya itu sampai 7 bahkan sampai 14 hari untuk menunggu sifat alami beton itu mengeras dan baik untuk menopang bebannya sendiri, atau bisa dikatakan beban mati itu sendiri. Nah, untuk sampai saat ini backgisting selalu digunakan dalam semua proses pembangunan struktur ataupun proses-proses yang membutuhkan sebuah cetakan agar presisi dengan apa yang kita rancang. Nah, sekian pengertian dan fungsi backgisting yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.